Adik. Boleh kasih ke absen satu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja bilang kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kedengaran suara saya ya? Kedengaran, Pak. Ya. Mungkin kuliah kita sore ini tidak terlalu lama ya. Saya kurang sehat. Tapi mengingat materi kita sudah tinggal sedikit saja, saya berupaya untuk menyelesaikan. Baiklah, tidak berlama-lama ya. Kita lihat di lanjutan materi minggu lalu. Kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran, ya, Pak. Iya, Pak. Ya, di materi minggu lalu kita sudah membahas kasus ketiga ya. Kasus ketiga yaitu sebuah persamaan incremental fuel cost yang berbentuk persamaan kuadrat dengan pembangkit yang tidak memiliki limit pembangkitan, tidak memiliki daya pembangkit. Nah, untuk hari ini kita mencoba melihat model yang lain seperti yang tertera di layar kita masing-masing. Ya, kita langsung saja ke soalnya. Ya, terdapat 3 buah persamaan ya, 3 buah persamaan IC atau persamaan incremental cost yang terdiri dari 3 unit pembangkit, yaitu IC 1 sama dengan 20 ditambah dengan 0,3 P1, kemudian IC 2 30 ditambah dengan 0,4 P2, dan IC 3 sama dengan 30. Kemudian kita lihat keterangannya. PI adalah daya dalam megawatt. Artinya PI adalah daya yang akan daya yang akan dibangkitkan oleh masing-masing generator ke unit ke I ya, di mana I-nya ada 3 tadi, berarti I sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian kita membuatkan sebuah asumsi bahwa ketiga generator itu beroperasi sepanjang hari. Sepanjang hari maksudnya di sini adalah 24 jam sesuai dengan kurva beban harian yang pernah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian ada lagi data ya, daya minimum dan maksimum. Ya, dengan adanya informasi itu berarti ada pembatasan daya yang dibangkitkan atau PI dari masing-masing generator, yaitu daya minimumnya adalah 50 megawatt dan daya maksimumnya 300 megawatt. Kemudian dianggap bahwa pembangkit ini beroperasi dalam kondisi economic load dispatch. Artinya bahwa yang kita bahas adalah pembangkit termal ya. Karena sudah dibahas di waktu yang lalu, yang dioperasikan dalam konteks economic load dispatch adalah pembangkit termal, dan data ditutup oleh satu statement bahwa total daya pada beban yang akan disuplai adalah 700 megawatt. Pertanyaannya adalah berapakah daya yang dibangkitkan oleh tiap-tiap unit generator? Ya, kita coba jawab. Kita coba berikan solusi ya. Ya, kita buatkan solusinya saja. Yang saya tulis kelihatan. Iya, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Baiklah. Kelihatan. Ya. Kita buatkan dulu statement ya. Ini yang pertama. Kita membuatkan grafiknya, bagannya ya, atau single line diagramnya. Ini ada 3 pembangkit, kita sebut G1. Kemudian ada pembangkit yang kedua, G2. Dan ada pembangkit yang ketiga, generator 3.
karena konteksnya tidak ada rugi-rugi transmisi, maka sederhana saja gambarnya seperti ini. Ya. Kemudian masing-masing punya persamaan ya. Masing-masing punya persamaan. Untuk generator 1 tadi persamaannya, persamaan bahan bakarnya IC1 sama dengan 20 minta maaf. 20 ditambah 0,3 PI. PI adalah kalau dipanjangkan PGI saja ya, P1. Kemudian yang kedua IC2 sama dengan 30 ditambahkan dengan 0,4 P2. Dan yang terakhir ini yang kita bahas yang agak unik karena dia konstan. IC3 sama dengan 30. Ya, ini adalah persamaan bahan bakarnya. Dalam hal ini persamaan bahan bakar yang dibutuhkan untuk membangkitkan daya minimum ya P min, ini masing-masing generator. P min adalah sesuai dengan soal tadi 50 dan P max-nya sama dengan 300 ya megawatt. Nah, setelah itu sesuai dengan permintaan dari data, dia ketiga pembangkit ini akan melayani beban 700 megawatt. Ya, dalam semua kasus ya, sebelum kita mengerjakan atau mencari tahu berapakah economic load dispatch-nya, maka pastikan kolaborasi ketiga pembangkit itu daya maksimumnya mencukupi untuk melayani beban. Ya, kita tahu bahwa daya maksimum dari pembangkit satu ini, ya daya maksimum dari sini itu adalah 300, daya maksimum dari sini juga 300, dan daya maksimum dari pembangkit 3 juga 300. Kalau kita jumlahkan ketiganya, berarti dapatnya 900. Sehingga sigma PG itu lebih besar dari PD. Ini syarat ya, ini syarat. Penjumlahan dari total daya yang akan dibangkitkan oleh pembangkit dalam hal ini PG, atau saya sebut PGI karena ada 3 ya. Sigma PGI harus besar dari PD atau daya demand, daya yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jika tidak tercapai syarat ini, maka tidak dilakukan economic load dispatch. Artinya tidak terjadi sistem yang seimbang karena total permintaannya lebih kecil daripada total pembangkitan. Jadi itu syarat yang pertama. Untuk semua kasus, baik kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga, dan terakhir hari ini kasus keempat. Dari data kelihatan bahwa sigma PGI lebih besar daripada sigma daripada PD, sehingga pembangkitan dapat dioperasikan secara ekonomis. Itu statement yang pertama. Setelah mengetahui itu, kita kemudian lanjut ke statement berikutnya. Ini yang penting. Jika dalam operasi ekonomis terdapat pembangkit ya, terdapat unit pembangkit, unit berarti satu ya, unit pembangkit yang IC artinya persamaan bahan bakar, IC-nya konstan,
maka unit tersebut akan dibebani paling besar. Akan dibebani ya paling besar dibanding unit yang lain. Ini statement yang kedua. Dan kebetulan di soal kita ada unit yang IC-nya konstan, yaitu IC3. IC3 sama dengan 30. Dia hanya punya nilai intercept saja, tidak ada nilai slope-nya. Dari kedua statement ini, maka kita melakukan beberapa langkah penyelesaian ya. Kita melakukan beberapa langkah penyelesaian. Ya, langkah apa itu? Kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah kita menggambarkan grafik IC untuk ketiga generator. Gambarkan kurva IC dalam satu grafik ya. Dalam satu grafik untuk tiap-tiap IC. Ya, ini yang pertama. Kita gambarkan kurvanya ya. Kita gambarkan kurvanya seperti ini lebih kurang. Ya. Seperti yang pernah dibahas, menghubungkan antara daya, ingat daya dibangkitkan ini ya, bukan ini PG ya, bukan PD, dalam satuan megawatt. Kemudian di atas sana ada IC dalam satuan rupiah per megawatt hour. Ya, boleh pakai rupiah, boleh pakai mata uang yang lain. Setelah itu kita gambarkan berdasarkan persamaan masing-masing. Kita gambarkan ketiganya ya, ketiganya. Ya. Ya, karena bentuk persamaannya adalah persamaan linear, maka mengikuti persamaan yang ini. Y sama dengan C ditambah dengan MX. Ya, sudah dibahas minggu lalu. Y itu apa, C itu apa, M itu apa, X itu apa. Saya kira tidak usahlah dijelaskan lagi di kesempatan ini. Kita lihat angka-angka yang ada di soal menunjukkan bahwa nilai intercept dari generator 1 atau IC1 adalah 20. Kita gambarkan di sini 20. Kemudian nilai intercept dari generator 2 itu adalah 30 ya. 30. Saya gambarkan di sinilah. 30. Ya. Kemudian kita lihat bahwa daya minimum yang dibangkitkan adalah 300 ya. Sorry. Daya minimum yang dibangkitkan adalah 50, bukan 300. 50. Dan daya maksimum yang dibangkitkan adalah 300 megawatt. Kalau begitu kita gambarkan dulu untuk generator 1 ya. Generator 1 kita gambarkan. Ya,
minimum daya dibangkitkan oleh generator 1 seperti ini. Artinya dia membutuhkan dia membutuhkan rupiah atau biaya 20 rupiah per megawatt hour untuk membangkitkan 50 megawatt ya. Dia membutuhkan daya 20 rupiah per megawatt. Interceptnya tadi, interceptnya adalah 0,3 ya. Ya, taruhlah 0,3 itu saya menggambar kasar saja seperti ini. Ini interceptnya ya, ke sana. Ya, inilah untuk G1. Interceptnya, ini interceptnya adalah, sorry bukan intercept, slope-nya M sama dengan 0,3. Ya taruhlah seperti itu untuk generator 1. Kemudian untuk generator 2, ya di generator 2, ya kita gambar juga. Untuk membangkitkan 50, karena masing-masing tadi 50 megawatt daya minimum yang dibangkitkan, dia membutuhkan 30 rupiah per megawatt hour. Ya. Berarti dia di sini ya. Dan dia juga akan membangkitkan maksimum 300. Intercept nilai slope-nya dia sedikit lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada G1. Taruhlah dia ada di sini ya. Dia lebih curam sedikit. Nah, ini adalah grafiknya dia. Ini adalah G2. Nilai M-nya di sini. M sama dengan 0,4. Ya, kecurangannya lebih tinggi daripada G1. Kemudian yang terakhir adalah G3. G3 tadi dia itu konstan ya. G3 konstan. Sehingga kalau kita gambarkan di grafik, dia adalah berbentuk garis lurus. Ya, dia juga memiliki nilai intercept 30 dan dia akan dibangkitkan dengan nilai 50 sampai dengan 300 dengan IC 30 secara konstan. Kalau digambarkan ya dia ada di sini. Ini dia. Ini adalah G3 dengan nilai M, ya ini M-nya. M sama dengan 0. Nah, itulah ketiga grafik, ketiga kurva ya, mohon maaf. Ketiga kurva. Astagfirullahaladzim. Ketiga kurva dari pembangkit yang ada. Nah, sekarang untuk apa kita menggambarkan kurva ini? Tujuannya adalah supaya kita mengetahui generator mana yang dibebani lebih banyak dibandingkan dengan generator yang lainnya. Ya, sesuai dengan kurva yang ada, ya, sesuai dengan kurva yang ada, maka kita bisa mengetahui ya. Ya, saya berikan keterangan di bawahnya saja. Dari kurva yang ada, dari kurva IC dapat diketahui bahwa ini yang diketahui ya, bahwa kita lihat statement tadi P3 ya, atau generator ketiga itu karena dia memiliki kurva IC yang konstan ya, sepanjang waktu selalu membutuhkan biaya yang konstan saja untuk membangkitkan 50, 60 sampai dengan 300, maka kita berikan statement P3 harus dibebani lebih besar. P3 harus lebih besar dari
perbandingan antara P1 dengan P2. Kita lihat seperti pembahasan yang lalu. Untuk G1 membangkitkan 50 megawatt, dia hanya butuh Rp20 per megawatt hour. Sementara untuk G2 dia membutuhkan biaya Rp30 per megawatt hour untuk daya yang sama. Kalau demikian, P1 harus lebih besar daripada P3. Ya, daripada P3. Inilah pembatasan pengoperasian yang akan kita coba hitung. Daya yang dibangkitkan oleh P3 harus lebih besar daripada P1 dan harus lebih besar daripada, bukan P3 yang terakhir ya, P2. Ini P2 di sini. Ya, daya yang dibangkitkan oleh pembangkit ketiga harus lebih besar daripada P1 dan daya yang dibangkitkan oleh P1 harus lebih besar daripada P2. Oke. Nah, ini adalah batasan pembangkitan untuk mengikuti kriteria economic load dispatch. Ya, ini adalah kriterianya supaya mengikuti kriteria load dispatch. Dari mana informasinya? Dari grafik yang telah kita gambarkan sebelumnya. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Saya Pak mau sedikit bertanya. Iya. Kalau ini untuk slope-nya, nanti misalnya kalau kerja soal, apakah bisa saja ini slope-nya diperkirakan saja Pak, yang kayak 0,3 ini dan 0,4? Maksudnya gambarnya? Iya, untuk gambar saja Pak. Iya, saya juga perkirakan, Jin. Kalau mau dihitung baik, gunakan MATLAB. Atau kita bisa menggunakan Excel, atau bisa menggunakan LaTeX untuk menggambar yang sebenarnya. Yang jelas kita ambil saja sudutnya ya. Kalau saya coba buatkan di sini, ini sudut. Ini juga sudut. Kelihatan sudutnya G2 ini lebih besar daripada sudutnya G3 kan. Ya. Semakin banyak slope-nya, itu semakin lebih mendekati sudut 90 grafiknya. Karena kalau slope sama dengan 1 itu 90 begini grafiknya. Ya, ini M sama dengan 1, dia 90 derajat. Jadi kalau 30 misalkan saya ambil begini, ya 0,3 segitu, 0,4 ya ginilah di atasnya, 0,5 dan seterusnya sampai ke atas. Gitu ya. Iya Pak, siap. Ya, dimisalkan saja, dimisalkan. Oh. Biasanya sebelum saya tampilkan di nggak bisa dihapus itu. Di kuliah seperti ini, saya gambar dulu di Excel. Saya buat dulu di Excel bagaimana yang sebenarnya, atau saya pakai MATLAB bagaimana bentuk slope yang sebenarnya, kemudian saya gambar ulang di pembelajaran seperti ini. Ya, jadi ada bayangan, segini kemiringannya. Tapi kalau enggak, intinya itu slope 1 berarti dia 90 derajat. Itu patokan saja. Slope 0 itu sama dengan 0 derajat. Tidak ada kemiringan. Ya, karena itu kan mengacu ke incremental ya. Yang kita mau capai adalah incremental fuel cost. Ada kenaikan biaya bahan bakar terhadap pertambahan daya. Itu yang mau dilihat. Mungkin dipaham ya? Iya Pak. Oke. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Itu pertanyaan yang bagus. Baiklah, kalau tidak ada, kita sudah punya statement yang ketiga ya, bahwa daya yang dibangkitkan oleh P3 harus lebih besar daripada P1 dan harus lebih besar lagi daripada P2. Minta maaf, dibandingkan dengan, itulah kriteria untuk economic load dispatch. Sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua, ini langkah yang kedua ya. Langkah yang keduanya adalah kita akan menghitung ya. Menghitung
menghitung berapa P1, P2, dan P3. P ini adalah PG. Berapa PG1, PG2, dan P3. Berapa sebenarnya daya yang akan dibangkitkan oleh ketiga generator dalam rangka economic load dispatch. Ya. Untuk menghitung itu maka kita harus membuat persamaan karakteristik ya, seperti yang dijelaskan minggu lalu. Kita buat kembali persamaan karakteristiknya ya. Persamaan karakteristik itu adalah hubungan antara PGI dengan IC ya. Hubungan antara biaya bahan bakar terhadap daya yang dibangkitkan oleh generator. Kalau begitu kita tuliskan bagaimana persamaannya. Kita tuliskan dulu PG1 ya. Ya, PG1 ini persamaan bahan bakarnya. PG1 sama dengan saya tidak usah pakai PG karena nanti bingung. Pakai P1 saja seperti yang minggu lalu. P1 sama dengan ya, P1 ditambah dengan P2 ditambahkan dengan P3 itu harus sama dengan 700. Ini persamaan pembangkitan ya. Persamaan pembangkitan. Total daya yang ditanggung oleh ketiga generator harus sama dengan 700. Kita sebutlah ini persamaan A. Ya. Kemudian yang kedua, ketiga persamaan IC yang tadi dituliskan lagi. IC 1 sama dengan yang di awal tadi ini 20 diambil dari soal ya. 20 ditambah dengan berapa tadi? 0,3. 0,3 P1. Kemudian IC 2 sama dengan kalau tidak salah ya. Ya, 30 ditambah dengan 0,4 P2. Oke. Kemudian IC 3 30. Oke. Nah, sekarang setelah kita tuliskan nanti akan kita kolaborasikan ketiga persamaan yang ada, tapi kita harus buat dulu statement yang baru ya. Ya. Kita lihat begini. Dari data yang ada maksudnya dari data di soal ini ya, diketahui bahwa Pmax ya, daya maksimum tiap pembangkit adalah 300. Ya, apa gunanya kita mengetahui data ini? Kita akan menyederhanakan persamaannya supaya tidak terjadi 3 variabel ya. Ya, kita akan menyederhanakan persamaannya supaya tidak terjadi 3 variabel, P1 tambah P2 tambah P3 ataupun IC1, IC2, IC3. Karena kalau misalkan 3 variabelnya nanti akan menghasilkan 2 persamaan dengan 2 variabel tak diketahui. Ya, supaya lebih sederhana kita gunakan statement ini saja. Nah, apa gunanya diketahui? Tadi dari statement yang ada sebelumnya yang di atas, P3 harus lebih besar daripada P1, harus lebih besar daripada P2, maka dapat disimpulkan di sini ya. Karena P3 ya, generator ketiga maksudnya akan dibebani maksimum
akan dibebani maksimum. Ya, kenapa dia maksimum ya? Karena dia yang paling ekonomis. Maksimum, maka kita tetapkan bahwa P3 itu akan memikul atau akan melayani beban sebesar 300 megawatt. Ya. Sekarang persamaan 1 ya, sehingga persamaan 1 akan menjadi seperti ini. P1 ditambahkan dengan P2 ditambahkan dengan P3 sama dengan 700. Tadi kita sudah bebani P3 300, maka persamaannya menjadi P1 tambah dengan P2 ditambahkan dengan 300 sama dengan 700. Ya, demikian kita akan membentuk persamaan baru, kita sebut dengan persamaan 4, yaitu P1 tambah dengan P2 sama dengan 7 minus 3 itu adalah 4. Ya, kita sebut ini sebagai persamaan pembangkitan yang baru. Kita sebut nama dengan persamaan ke-3. Ya. Setelah mendapatkan persamaan dengan dua variabel, maka persoalannya akan lebih sederhana. Seperti lagi di soal-soal yang sebelumnya. Sehingga setelah kita mendapatkan persamaan 3 ini, peranan dari G3 sudah selesai. Ya, karena dia diberikan dia dibebani maksimum 300 megawatt, sehingga kita tidak melibatkan lagi IC3 dalam mencari persamaan karakteristik bahan bakar. Nah, kita melanjutkan seperti yang lalu-lalu, syarat untuk biaya bahan bakar minimum ya. Ya, untuk syarat penggunaan bahan bakar minimum. Untuk minimum fuel cost, maka berlaku aturan ya, yaitu IC1 sama dengan IC2. Ya. Kita tidak lagi melibatkan IC3 ya, karena sudah dipakai tadi. Sehingga yang ada hanya IC1 sama dengan IC2. IC1 tadi seperti yang dituliskan seperti ini, 20 ditambahkan dengan 0,3 P1 harus sama dengan IC2 itu 30 ditambahkan dengan 0,4 P2. Ya. Sudah berulang-ulang dari waktu ke waktu. Kita bisa mendapatkan persamaan 5 yaitu 0,3 P1 minus 0,4 P2 sama dengan 30 minus 20. Ini kita sebut dengan persamaan ke-5. Ya, persamaan karakteristik. Ya, persamaan karakteristik menghubungkan antara IC1 terhadap IC2 dengan menggunakan aturan minimum fuel cost. Ya. Ingat, kita tidak melibatkan P3 ya, dengan dua alasan. Dia tadi adalah konstan, tidak memiliki persamaan lengkap, tidak ada M-nya, ya, tidak ada slope-nya. Kemudian yang kedua adalah kita sudah membebani dia maksimum, yaitu 300, sehingga dituliskan saja di persamaan karakteristik, di persamaan pembangkitan seperti ini untuk melahirkan persamaan 3. Selanjutnya tinggal diselesaikan saja. Ya, kita selesaikan persamaan. Ya, eliminasi. Kita eliminasi. Tentunya yang dieliminasi adalah persamaan 4 dan 5. Dan 5 untuk mendapatkan
mendapatkan P1 dan P2. Ya, tadi P3 sudah didapat dari soal. Ya, dapat 300. Artinya kalau sesuai dengan statement tadi, P1 dan P2 tidak boleh lebih daripada 300. Ya, karena ketika lebih 300, maka hitungan kita keliru. Karena tadi ada statement di atas, P3 harus lebih besar daripada P1, harus lebih besar daripada P2. Demikian pula nanti nilai P1 harus lebih besar daripada P2. Nah, kita selesaikan saja. Ya. Ya, persamaan yang ada adalah P1 ditambahkan dengan P2 sama dengan 400. Ini persamaan pembangkitan yang baru setelah P3 dimasukkan. Ini persamaan keempat ya. Kemudian kita hubungkan dengan persamaan kelima. Ya, yang mana tadi persamaan kelimanya 0,3 P1 ditambah. Dikurang ya. 0,3 P1 dikurang 0,4 P2 sama dengan kalau tidak salah 10 ya. Ya 10. Oke, kita coba menyelesaikan saja dengan cara membuang P2-nya. Berarti kalau begitu kedua ruas dikalikan dengan 0,4 ya. Kita kalikan lain. Kita kalikan dengan 1. Ini kita kalikan dengan ini dikalikan dengan 0,4, ini dikalikan dengan 1. Ya, dia menjadi 0,3 P1. 0,4 bukan 0,3. 0,4 ya. 0,4 P1 tambahkan dengan 0,4 P2 sama dengan 400 dikali 0,4 berapa itu? 160, Pak. Ya, benar. 160 ya. 4 kali 4 16 benar. 160. Yang dibawa tetap 0,3 P1 minus 0,4 P2 sama dengan 10. Tinggal dijumlahkan saja. 0,7 P1 jadinya. Ya, 0,7 P1 tambah dengan 0 sama dengan 170. Ya, kalau begitu kita dapat P1 sama dengan 170 bagi 0,7 242,86. Mudah-mudahan tidak salah kalkulator. 242,8. Nah, itu untuk P1. Dengan demikian kita bisa mendapatkan P2 ya dengan gampang. Ya, kita gunakan saja persamaan 4. Ya, P1 ditambah dengan P2 sama dengan 400. Berarti P2 adalah 400 dikurangi dengan 242,8.
86. Ya, P2 itu sama dengan 157,14. 157,14. Oke. Kita lihat statement yang di atas tadi. Ya, statement yang di atas tadi ya. Kita simpulkan. Jadi nilai yang dibebani ya. Nilai P1, P2 dan P3 masing-masing. P1 tadi kita sudah dapatkan 242,86. 242,86 megawatt. Kemudian P2 baru-baru kita dapatkan 157,14 megawatt dan P3 adalah 300 dari soal ini. Ya, 300,00 megawatt. Ya, untuk membuktikan apakah memenuhi kriteria yang kita tentukan tadi, kriterianya tadi adalah seperti yang disampaikan di awal, bahwa P3 harus lebih besar daripada P1, harus lebih besar daripada P2. Kelihatannya cocok. Ya. P3 300, kemudian P1 200, dan P2 157. Ini sudah memenuhi kriteria. Dan kalau kita jumlahkan, ini ketiganya kita jumlahkan, itu totalnya kembali ke beban ya, yang diinginkan yaitu 700 megawatt. Ya, saya kira kuliah sore ini seperti itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Terkait dengan model yang ketiga ini. Ya, intinya yang kita bahas di model yang ketiga adalah bagaimana perlakuan yang kita berikan kepada sistem manakala terdapat sebuah pembangkit yang memiliki incremental cost itu konstan seperti yang ada di sini. Ya. Dan itu merujuk ke grafik yang kalau kita recall kembali memori kita di beberapa waktu yang lalu, ini adalah contoh atau kasus yang mengarah ke case yang grafik yang ketiga ya, model yang ketiga grafiknya, yaitu grafik IC di mana di dalamnya terdapat sebuah kurva yang konstan. Poinnya adalah semua pembangkit yang memiliki IC konstan itu dibebani maksimum. Berapa nilai maksimumnya? Itu dilihat dari statement yang ada. Dalam hal ini di soal yang kita dapatkan, dia adalah memiliki nilai maksimum sebesar 300 megawatt. Ya. Bagaimana misalkan kalau tidak ditentukan? Bagaimana kalau tidak ditentukan? Maka tidak berlaku konsep yang diceritakan saat ini ya, karena kita tidak bisa membebani berapapun kalau tidak ada pembangkitan. Ya, boleh saja diasumsikan, misalkan kita ingin melayani pembangkit sama dengan 1000 megawatt, kemudian terdapat satu tiga persamaan karakteristik IC1, IC2, IC3, salah satunya adalah konstan, maka kita mesti menggunakan metode yang lain ya, tidak menggunakan metode hari ini untuk menentukan berapa kapasitas maksimum yang akan dibebani oleh pembangkit yang IC-nya konstan. Metode itu disebut dengan metode iterasi lambda. Ya, metode iterasi lambda merupakan salah satu metode turunan ya dari metode Lagrange ya. Metode Lagrange yang diupayakan dan kita bahas, mudah-mudahan ada waktu di semester ini. Sementara metode iterasi lambda itu karena agak panjang algoritmanya, mungkin saya tidak sampaikan di kelas ini. Ya. Saya kira demikian untuk sore ini. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silahkan saja sebelum kita tutup. Atau kalau tidak ada, ya kita tutup saja. Ada kira-kira pertanyaan dari semua yang hadir?
Ada? Ada? Saya kira sudah bisa dilanjut, Pak. Baik ya, nanti dilanjut pekan depannya. Sudah selesai Siap, Pak. materinya untuk hari ini. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya tidak terlalu lama di sore ini ya. Kurang enak perasaan saya. Maaf, bukan kurang sehat, tidak tahu kenapa. Terima kasih atas semuanya. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.